Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, penjemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita di pagi hari ini ya, walaupun ya hujan ya sebelum subuh tadi, alhamdulillah kita masih tetap semangat untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Ya, tentu kita niatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga kita memohon pada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan, istiqomah ya dalam beribadah padanya dan senantiasa berada di dalam ketaatan ya padanya ya. Tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik ya. InsyaAllah kita mendapatkan limpahan rahmat dan limpahan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi kita ya beberapa saat ya, kurang dari ya 20 hari lah ya. Nah, sudah akan menyambut bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat beribadah. Ya, semangat untuk bisa menghidupkan setiap hari, setiap malam di bulan suci Ramadan ya dengan amal ibadah ya. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan ya, pembahasan kita sudah sampai surah Ali Imran ayat ke-116 sekarang ya. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها عصر كمثل ريح فيها عصر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat ya. Kita terjemahkan. Inna, sesungguhnya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru, mereka kafir ya. Jadi dalam bentuk fi'il atau kata kerja. Kalau dalam bentuk kalimat isim apa? Kafir gitu ya. Cuma kalau bahasa Indonesia kan ya kafir aja gitu ya. Kafir itu kan mengingkari ya. Kalau mau kita terjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari, nah, kan gitu ya, atau mereka ingkar ya. Tuh kalau terjemahnya ya, cuma kan kafir itu sudah menjadi bahasa kita ya, bahasa serapannya. Nah, asalnya kafaro yang furu kufron ya. Orangnya disebut dengan kafir, panjang ya, kafir ya. Apa fungsinya? Allah tidak sebutkan innal kafirina. Kenapa tidak Allah berfirman innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir? Kalau ini kan artinya sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir ya. Kalau orang kafirnya disebut kafir ya. Allah tidak berfirman innal kafirina, tapi innal ladzina kafaru. Apa bedanya? Ini kalau kita pelajari bahasa ya, nah, ini luar biasa. Sama seperti ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya, tes. Sesungguhnya ya. Ya. Tes. Nah, gitu ya. Biar suaranya tidak menyebar ya. Kalau dalam kan enak. Ya, sama seperti ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tidak berfirman dengan ya ayyuhal mu'minun. Apa bedanya mukmin dengan alladzina amanu? Kan sama. Kalau terjemah Indonesianya gitu ya. Mukmin orang yang beriman, tapi alladzina amanu orang-orang yang mereka Nah, itu bedanya. Ya, bedanya apa? Bedanya sama. Apa bedanya, Pak? Ya. Jadi mukmin itu kan orangnya ya, namanya isim fa'il ya. Kalau amana atau amanu itu pekerjaannya. Paham? Mukmin orangnya, kalau amana atau amanu kalau dibentuk jamakan itu pekerjaan. Ya. Seorang mukmin berarti seorang yang
imannya sudah mantap. Ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah tidak katakan qad aflahal ladzina amanu. Karena tingkatan iman seseorang itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Orang yang imannya sudah mantap, sudah kuat, gitu ya, sudah tinggi, gitu ya. Itu dibahasakan dengan mukmin, ya. Hanya gini, ketika Allah wajibkan puasa, apakah kewajiban ini kepada orang yang sudah mantap imannya atau kepada orang yang dia mungkin baru saja beriman? Ada orang baru masuk Islam, baru ya, mualaf lah ya. Nah, wajib puasa enggak? Nah, padahal imannya baru ya. Lebih mantap mana sama imannya Pak Santani yang dari lahir sudah sudah Islam gitu ya, sudah beriman. Kan lebih mantap Pak Santani. Tapi ya, kewajiban puasa ini untuk setiap orang yang sekalipun imannya itu baru lahir, baru ada gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, ini sama. Innal kafirin, kafir ya. Itu ada yang kafirnya tulen, artinya kafirnya itu udah mantap gitu ya. Allah bahasakan dengan kafir atau jamak taksirnya kuffar. Ya, kalau ini bisa jadi orang yang kafirnya itu ya baru saja kafir gitu, atau kekafirannya ya tingkatannya itu yang paling rendah. Ya, berarti kalau mukmin itu tingkatan imannya yang paling tinggi. Kalau alladzina amanu berarti tingkatan berimannya itu bisa jadi dia paling rendah, gitu ya. Nah, wajib puasa juga tidak harus orang yang sudah sholatnya rajin 5 waktu, sudah berangkat haji, sudah rajin infak, ya, tidak mesti. Ya, kewajiban puasa itu sekalipun iman ya yang ada pada diri seseorang itu ya itu mungkin kecil sekali. Gitu ya. Tapi dia sudah wajib puasa. Makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu ya. Jadi itu tingkatannya ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir. Siapapun itu orang kafir. Ya. Mau kafirnya tulen atau mungkin baru kafir gitu ya. Kafir tulen berarti misalkan kafir dari lahir. Gitu ya. Atau ada orang yang keluar dari Islam masuk gitu ya. Nah, ini murtad lah, itu kan orang kafirnya baru kan gitu ya. Nah, orang ya pokoknya macam-macam orang kafir lah gitu ya. Lan tughniya, lan tidak akan tughniya, aghna yughni apa? Bermanfaat. Ya, berkecukupan. Ya, istaghna merasa cukup. Makanya ghani kadang diartikan apa? Ghani itu orang kaya. Orang kaya itu maksudnya orang berkecukupan ya. Berkecukupan. Mau beli mobil cukup ya. Nah, mau beli rumah cukup. Ya, cukup duit. Pokoknya serba kecukupan ya. Kalau mau beli mobil ngutang dulu namanya orang cukup, orang ngutang. Walaupun dia mampu beli kan gitu ya, beda ya. Makanya orang berkecukupan, pokoknya segala sesuatu yang dia inginkan cukup. Berarti kaya ya. Makanya kadang ghani itu diartikan orang kaya. Aghnia jamaknya ya. Nah, itu dari kata aghna yughni ya. Tidak akan bermanfaat ya. Tidak akan menjadikan dirinya cukup, gitu ya. Tidak akan bermanfaat. Anhum dari mereka siapa? Orang kafir, ya. Apa yang tidak bermanfaat itu apa? Atau apa yang
ya menjadikan mereka itu berkecukupan, yaitu apa? Amwaluhum, harta-harta mereka, harta-hartanya, jamak ya, mal tunggal, kalau amwal jamak. Wala auladuhum, dan tidak pula auladu, anak-anak, walad ya, jamak walad, aulad, anak-anaknya, anak-anak mereka, minallahi, daripada syai'an, ya sedikit ini kan sesuatu ya, ya sesuatu itu yang kadang dianggap ya sesuatu yang paling kecil gitu ya, hanya diartikan kadang sedikit pun. Wa ulaika, dan mereka itulah, atau dan mereka itu ya, ashabun nar, adalah ya sahabat neraka. Oh, ya, berarti maksudnya penghuni neraka ya, sahabat Pertamina katanya. Oh, sering isi bensin ya. Penghuninya neraka, hum, mereka, fiha, di dalamnya itu neraka, khalidun, adalah orang-orang yang kekal. Kemudian masalu perumpamaan, misal, contoh dari yang gitu ya, contohnya, perumpamaannya, ma yunfiquna, apa yang mereka infakkan, apa yang mereka nafkahkan, fi hadhil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini ya, hal hayatid dunya itu jadi badal, di dalam ini apa? Kehidupan dunia, al hayatid dunya. Kamasali rihin, seperti masali, perumpamaannya rih, angin, rih ya, angin ya, rih. Fiha, di dalamnya, di dalam apa? Di dalam angin. Jadi rih ini ya termasuk isim muannats majazi ya. Pengelompokannya adalah muannas ya, makanya di sini kata gantinya fiha, bukan fihi. Di dalamnya itu angin ada sirrun ya, ada apa ya, jadi angin yang sifatnya membawa ya apa namanya, kedinginan gitu ya, dingin, jadi anginnya sangat dingin ya, jadi bukan angin kencang ya, jadi lebih kepada sifatnya dingin, sirrun ya. Apa angin apa di Indonesia ya, pokoknya anginnya ya, kalau di Indonesia tidak banyak gitu ya, cuma ada ya, nanti kita bahas. Yang asabat angin itu gitu kan, karena tadi pengelompokannya rih itu adalah muannas, maka kata kerjanya pun menggunakan muannas. Asabat ada tambahan tak, taknis namanya ya, ini ta maftuhah nih, tidak asaba tapi asabat, angin tersebut menimpa gitu ya, menimpa, asabat, makanya musibah itu suatu ketimpaan ya, musibah itu dari kata asaba yusibu, dari kata soba yasuibu ya, soba itu apa? Mencurahkan, makanya curahan itu ya terkadang dibahasakan dengan hujan bahasa Arabnya sayyib ya, sayyib itu hujan ya, Allahumma sayyiban nafi'an ya. Yang angin itu menimpa harsa, jadi objeknya harsanya ya, angin tersebut menimpa kepada harsa qaumin, harsa itu ladangnya suatu kaum
gitu ya. Ladangnya suatu penduduk, ya, suatu kaum, ya, yang mereka zalamu anfusahum. Kaum ini sifatnya zalamu anfusahum. Mereka menganiaya atau mereka berbuat aniaya, berbuat zalim terhadap diri-dirinya, diri-diri mereka. Ya. Fa'ahlakathu, maka atau sehingga, maknanya bisa maka atau bisa sehingga atau kemudian boleh, ya, ya, kemudian itu lalu, ya. Jadi nama fa-nya, ya, ini fa atof tapi jenisnya tartib wat ta'qib. Tartib itu beriringan, ta'qib itu maknanya cepat, ya, diatofkan ke sini, asobat harta, gitu ya. Setelah angin ini menimpa kepada ladangnya kaum yang zalim, ya, kemudian angin tersebut ahlakathu. Ahlakat itu membinasakan, menghancurkan, memporak-porandakan, ya, randa beda kalau randa Sunda, ya. Hah? Kalau randa Sunda apa? Rangda, ya. Rangda, ya, apa rangda, Bu? Janda, ya. Memporak-porandakan, ya, menghancurkan, membinasakan. Nyanyi kemana? Ladang. Angin itu menghancurkan ladang, gitu ya. Fa'ahlakathu, maka atau kemudian angin tersebut membinasakan ladang itu, gitu ya. Hancur. Tidak mesti anginnya itu memporak-porandakan seperti puting beliung. Ini jenisnya angin yang sifatnya dingin, makanya bisa artinya menghancurkannya, ya. Anginnya mungkin pelan tapi membawa hawa dingin, ya. Wama zalamahum, wama zalamahumullah, wama dan tidak, namanya bukan apa yang, tidaklah zalamahumullah, Allahnya jadi subjek, ya. Ini kalau bahasa Arab boleh, ya. Kalau terjemahnya kan Allah menganiaya mereka, cuma kalimatnya Allahnya di belakang, zalamahumullahu. Nah, itu uniknya bahasa Arab. Bisa saja Allahu zalamahum, gitu ya. Boleh seperti itu, ya. Boleh juga zalamahumullahu, ya. Saya ada, kalau dalam bahasa Arab ini sambil belajar sedikit, ya, cirinya kalimat itu kalimat isim, ya, itu dia dijadikan subjek, Bapak Ibu, ya. Apa cirinya Allah itu kita jadikan subjek? Ada tanda rofa. Rofa itu tanda utamanya dhammah, ya. Makanya Allahnya dibaca Allahu, itu ya. Satu ciri subjek itu kalimat isimnya dibaca rofa, rofanya dengan dom. Nah, objek sebaliknya. Kalau objek, ya, kalimatnya, kalimat isimnya itu dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Contohnya apa? Contohnya ini, harsa. Nah, ini kita tahu dia sebagai apa tandanya? Fathah. Tidak dibaca harsu, ya. Angin itu menimpa kepada ladang, gitu. Tapi kalau di sini, dan tidaklah Allah menganiaya, Allah berbuat aniaya hum kepada, berarti merekanya sebagai apa? Nah, merekanya sebagai apa? Objek. Nah, itu ya. Jadi Allahnya sebagai subjek, humnya sebagai objek, ya kan? Subjek, predikat, objek. SPO, ya, SPO, ya, SOP, SPO, ya, SPO letter, ya, itu Shopee letter, ya.
Walakin dan tetapi ya. Ini ya ciri ya, perhatikan. Anfusahum. Anfusa. Ini berarti jadi apa nih? Enggak, ini kita lagi bahas kalimat ya. Anfusa jadi apa? Tadi baru dijelaskan apa? Tanda objek itu apa? Fathah. Berarti anfusa ini menjadi objek. Pusing bahasa dulu belajar bahasa Indonesia kan, Bu? Lupa lagi. Sama, bahasa apapun itu pasti ada subjek, predikat. Predikat itu apa? Kata kerja. Ini sambil belajar bahasa ya. Jadi jangan cuma terjemahnya, sedikit-sedikit lah. Karena bahasa apapun kurang lebih sama, Pak. Pasti ada itu subjek, predikat atau kata kerja, objek itu pembahasan dasar. Nah, kalau dalam bahasa Arab objek itu ada tandanya. Tandanya dari mana? Kalau subjek itu tandanya dhammah, kalau objek tandanya apa? Ini kalau dalam bahasa Arab ini jadi objek nih. Cuma objeknya diletakkan di depan. Itu uniknya bahasa Arab. Cuma kalau bahasa Indonesia boleh nggak objek di depan? Nggak bisa. Pusing kita. Budi makan nasi. Berarti nasinya kita sempit di depan. Nasi makan Budi. Budi nasi makan. Nasi dimakan Budi. Nah, kalau dimakan beda lagi, namanya kata kerja pasif. Ya nanti berubah lagi tuh kalimatnya, polanya. Walaupun arahnya sama ya. Itu Pak, Bu ya. Kalau belajar bahasa Arab diutak-atik boleh. Budi makan nasi, jangan makan nasi Budi. Ya atau apa nasi makan Budi kan lebih kacau. Maksudnya nasi dimakan Budi kan gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab uniknya gitu. Ya. Budinya bisa diletakkan di tengah atau bahkan di depan. Di depan umum ya, malah gitu ya. Cuma yang masalahnya objek ini boleh di depan. Seperti ini nih. Dan tetapi ya, ini jadi objek terhadap diri mereka. Yadlimun, mereka berbuat aniaya. Kan? Ya. Jadi ini objeknya di depan. Malah subjek dan predikatnya di belakang. Ya maksudnya gimana? Dan tetapi mereka berbuat aniaya kepada diri-diri mereka. Itu kan kalimatnya seperti itu. Cuma kalimatnya di dalam Al-Qur'annya tidak demikian. Dan tetapi kepada diri-diri mereka, yadlimuna, mereka berbuat aniaya. Ya. Itu cirinya ya. Ingat ya. Kalau fa'il atau di bahasa kitanya subjek, apa tandanya subjek tadi? Ya, rofa ya, sebetulnya nanti rofa itu tanda utamanya dom, ya, namanya rofa ya. Kalau objek namanya nasab, tandanya apa? Nasab dulu, karena nanti ciri-cirinya macam-macam ya. Tanda utamanya adalah fathah ya. Itu sedikit ya, sambil kita belajar bahasa agar kita paham polanya. Ya sebetulnya gini, kalau kita semakin paham struktur kalimat dalam bahasa Arab, ya semakin banyak pemahaman gitu ya. Artinya ini bisa, ini boleh, itu boleh gitu ya. Kalau kita pahamnya bahasa Indonesia tok gitu ya, itu biasanya mentok ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bahas makna ayat ini, yaitu terjemahnya. Allah berfirman, inna, sesungguhnya. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan ini tahu ya. Kalau ada kata sesungguhnya itu pasti biasanya itu bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesia kan nggak pernah nemu ada sesungguhnya ya. Orang-orang yang kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sudah kita tahu tuh. Kalimat sesungguhnya itu kalau kita gunakan dalam percakapan sehari, sering nggak Pak pakai kata sesungguhnya? Jarang, bahkan nggak pernah Pak. Ya, sesungguhnya gitu ya. Kita ngobrol nih sesama kita, tapi pakai bahasa sesungguhnya. Pernah nggak praktek seperti itu?
Nggak ada prakteknya ya. Hah? Sebenarnya beda lagi. Sesungguhnya, ya kalau sebenarnya itu fakta maksudnya, ya. Nah, sesungguhnya ibu-ibu nggak ada. Ibu sebetulnya beda lagi kan gitu ya. Sesungguhnya ibu-ibu semuanya rajin, maksudnya sebetulnya gitu, sebenarnya nggak ada sesungguhnya. Sesungguhnya ini sebetulnya memang lazimnya ketika kita mendengarkan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu pasti kita tahu itu pasti ayat Al-Qur'an atau itu ayat keterangan dalam hadis gitu ya. Jadi sebetulnya untuk taukid ya, taukid itu untuk menguatkan fungsinya ya. Orang kafir kata Allah hartanya anak-anaknya itu tidak bermanfaat. Ya, barang sesuatu itu yang dianggap yang paling kecil. Ya, sehingga terjemahnya kadang sedikit pun. Hartanya, anak-anaknya tidak akan bermanfaat tughniya. Tidak akan menjadikannya bermanfaat dari Allah barang sedikit pun. Nah, manusia pada umumnya Bapak Ibu sekalian, terutama orang yang beriman ya. Ini kan ketika seseorang ini ya, ini dalam hadis kan kita semuanya sudah tahu, ketika anak Adam itu mati, idza mata ibnu Adam. Ya. Apabila anak Adam itu mati, ya, in qata'a amaluhu illa min salas. Kata Nabi, ya, amal perbuatannya itu terputus dikecualikan ada 3 hal. Ya, kita ini kalau mati, nah, ini kan idza mata ibnu Adam ini maksudnya siapa? Nabi membahasakan apabila anak Adam mati. Ya. Apakah seluruh anak Adam? Kan orang kafir juga anak-anak Adam, Mbak. Betul nggak? Kan nggak ada mereka itu anak siapa? Anak jin. Ya mereka manusia juga, kan gitu ya. Nah, cuma pasti nanti maknanya itu dikerucutkan. Idza mata ibnu Adam adalah anak-anak Adam yang senantiasa meneruskan perjuangan Nabi Adam itu sendiri. Karena Nabi Adam pada dasarnya ya berada di dalam mengesahkan Allah gitu ya. Jadi istilah muslim itu Allah gunakan untuk para nabi terdahulu sampai Nabi Adam. Gitu ya. Muslim itu kan orang yang secara totalitas menyerahkan dirinya. Ya. Nah, sehingga para nabi pun disebut dengan muslim, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Kemudian wa wassa bi Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum, sama ya. Wasiat para nabi kepada anaknya itu selalu jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu bukan hanya pengikutnya Nabi Muhammad, maksudnya adalah orang yang menyerahkan dirinya. Ya, termasuk para nabi terdahulu ya. Jadi nabi hanya meneruskan perjuangan para nabi terdahulu gitu ya. Nah, kemudian di sini nabi kecualikan ada 3 hal. Ya, apa? Ya, shadaqatin jariyatin ya, au ilmin yuntafa'u bih. Kemudian waladin sholihin yad'ulah. Ya. Ini kan 2 ya. Kalau di ayat ini ya tidak disebutkan apa? Ilmu. Ya. Ilmu yang pernah kita ajarkan kepada seseorang yang seseorang ini terus ya menggunakan ilmu itu untuk dirinya, terlebih lagi untuk kemaslahatan ya umat banyak secara keseluruhan gitu ya. Jadi Bapak Ibu pernah mengajarkan satu huruf a, ba, ta ya, maka orang ini terus menggunakan ilmu itu untuk dirinya, misalkan membaca Al-Quran, bahkan diajarkan kepada orang lain, maka pahalanya
Ya. Ini yang dikecualikan. Ketika orang tersebut mati, orang yang mengajarkan itu mati, maka pahalanya terus mengalir. Ya. Nah, di sini orang kafir, ini kaitannya nanti dengan sabab nuzulnya ini ketika perang Badar dan perang Uhud. Orang kafir itu ya, mereka beranggapan, wah, ini kita akan melawan Muhammad dan teman-temannya. Maka kita harus all out, bahasa sekarangnya ya. Ya, all out secara apa? Harus mati-matian. Kamu punya apa? Sumbangkan. Ya, maka orang kafir dulu mereka berlomba-lomba, Bapak Ibu sekalian, mereka menyumbangkan hartanya untuk berperang memusuhi Nabi Muhammad. Pertama perang Badar. Ya. Oh, ini Muhammad ini dia udah punya pasukan nih di Madinah. Yuk, kita galang dana untuk memerangi Muhammad, kata orang kafir kan gitu ya. Dan perang Badar itu kan perang yang sangat dahsyat, Pak. Ya, secara logika manusia itu mustahil lah. Pokoknya mustahil lah. 1000 lawan 313 kurang lebih lah gitu ya. Dengan persenjataan lengkap, orang kafir ini persenjataannya lengkap. Bahkan mereka ini Bapak Ibu ya, itu ada apa? Kalau kita bangun kan RAB ya. Mungkin kalau perencanaan, kalau mau perang RAP gitu ya. Rencana anggaran peperangan. Kalau mau bangun kan B ya, biaya pembangunan. Berarti ini RAP, rencana anggaran peperangan. Ya, ada pasukan keledai yang bawa khamr. Buat apa itu? Pesta, kita ini pasti menang lawannya Muhammad. Kenapa? 1000 orang. Ya, lengkap. Oh, ya pokoknya lengkap lah. Kuda Nabi Muhammad itu perang Badar, kudanya cuma satu, Bang. 1 ekor. Iya, bayangkan kudanya cuma, berarti yang lain naik, nggak ada naik, jalan kaki. Mustahil ya. Orang kafir mungkin hampir setiap pasukannya ada pasukan berkuda, kavalerinya gitu ya. Ada pasukan keledai. Mereka bawa apa? Buat abok. Miras ini buat apa? Nanti kita pasti menang. Kalau habis menang kita party. Pesta miras. Ya itu kebiasaan mereka kan gitu, ya. Rencananya gitu. Maka Allah tegaskan sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta mereka itu tidak akan sekali-kali bermanfaat untuk mereka. Anaknya tadi kan. Nah, orang yang beriman ini kan dikecualikan 3 hal tadi. Yang pertama sedekah jariyah. Jadi Bapak Ibu misalkan dulu pernah nyumbang ini untuk musola. Musolanya alhamdulillah sampai sekarang dipakai untuk sholat, untuk taklim kan itu ya. Maka harta yang mungkin Bapak Ibu dulu pernah cuma nyumbang 20.000 misalkan. Berarti ini ada aset di sini ya. Jadi ketika seseorang ini mati, manfaatnya masih tetap dirasakan. Ya, orang masih mengambil ya, ada yang ke WC, itu jangan dianggap sepele itu. Ya, air itu kan ya sangat bermanfaat gitu ya, air yang dipakai terlebih lagi untuk bersuci gitu ya. Kemudian sholat dan lain sebagainya, untuk toharoh, untuk sekedar buang hajat itu jangan dianggap sepele ya. Toharoh itu bagian dari rangkaian ritualnya orang Islam ya. Dia beristinja gitu ya, dari air yang dulu mungkin Bapak Ibu urunan ya. Nah, itu bermanfaat. Nah, yang terakhir itu kan waladin sholihin ya, anak soleh yang mau mendoakan. Kalau anaknya nggak mau doain ya bukan aset namanya. Kenapa? Dalam Islam itu mempunyai anak itu sebagai suatu anugerah ya. Karena anak ini akan meneruskan perjuangan orang tuanya, terutama dalam hal ibadah. Ya, bukan cuma meneruskan garis keturunan,
Ya, supaya apa? Supaya ada yang tetap bersujud kepada Allah dan ada yang mendoakan. Nah, ya. Orang kafir ini tidak. Walaupun anak ini dia beriman, ya, tapi kalau orang tuanya kafir terputus Bapak Ibu. Ya, tidak ada seorang anak mendoakan, ya Allah ampunilah dosa bapak saya, tapi bapaknya kafir, itu terputus. Ya, ketika Nabi Ibrahim masih hidup, masih tetap mendoakan ayahnya, ya Allah ampuni ayah saya. Ya, tapi ketika ya ayahnya itu mati dalam keadaan kafir, ya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min, maka Nabi Ibrahim ya berlepas diri dari hal itu. Ya dulunya itu Nabi Ibrahim sering mendoakan, ya Allah semoga engkau ampuni ayah saya, engkau berikan petunjuknya gitu ya, itu doalah. Nah, tapi ketika sudah mati ya itu terputus. Maka orang tua pun demikian, ya, kewajiban anak tetap ada, dia mesti berbakti kepada orang tuanya sekalipun orang tuanya itu non muslim, kafir, ya. Dia boleh mendoakan kebaikan, ya Allah panjangkan umurnya agar dia senantiasa mendapatkan petunjukmu, silahkan, gitu ya. Tapi ketika kita mendoakan Allah ampuni dosa-dosanya ketika sudah mati, itu sudah wafat, maka tidak akan bermanfaat. Nah ini sama, ya, orang kafir itu yang tidak bermanfaat, harta yang dulu digunakan untuk memerangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak bermanfaat di sisi Allah. Dan uniknya dalam Islam itu Bapak Ibu, harta orang kafir ini ya itu nanti jadi ghanimah, jadi rampasan perang. Dan ghanimah adalah ya suatu anugerah yang hanya khusus diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalau dulu zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kalau ada perang lawan orang kafir, Bapak Ibu, ya orang kafir nih menang nih nabinya, maka hartanya dimanain? Dibakar, ya, dibakar. Ya. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad, ini kan harta orang kafir kan haram ya, najis. Tapi Allah buat ketentuan gimana? Ya fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Ya, ternyata ya ketika zaman Nabi Muhammad harta rampasan perang itu boleh diambil, sehingga nanti jadi ujian pada perang berikutnya, perang Uhud. Ya, jadi perang Badar itu kan ghanimah, ya apa namanya oleh orang-orang ekstremis sekarang, ya orang radikal gitu ya. Oh ini bank ini hartanya orang kafir, kita rampok aja yuk. Namanya PAI ya. PAI ya. Itu orang-orang yang ini kan gitu ya. Oh ini bank ini hartanya orang kafir, kapitalis, nggak apa-apa dirampok juga. Ya. Nah, ada syariatnya Nabi Muhammad itu ghanimah adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Sehingga ketika ada peperangan, ya nanti orang itu kaum muslimin itu nanti diuji ketika perang berikutnya. Apakah dia akan berperang untuk Allah, ya, atau berperang untuk mendapatkan harta rampasan? Harta rampasan perang ini tidak sedikit, Pak. Orang kafir itu kaya-kaya. Dulu Abu Sufyan, Abu Jahal, gitu ya. Oh, itu kan orang-orang tajir, Pak. Ya, orang-orang tajir itu. Kalau bahasa kitanya old money. Old money itu orang kaya dari dulu, gitu ya. Bukan OKB. Ya, OKB orang kaya baru, ya. Ini old money semuanya. Yang memang dari dulunya sudah kaya, gitu ya. Dia menyumbangkan hampir seluruh kekayaannya untuk memerangi Nabi Muhammad. Ya kan hartanya haram kan, mungkin bisa jadi apa Pak? Dari jual beli miras, dari riba, dari apa? Prostitusi, bisa jadi kan? Ya orang kafir nggak peduli halal haram, ya. Tapi ketika ini jadi harta rampasan perang, itu dihalalkan oleh Allah. Kalau Nabi dulu enggak Pak, harta orang kafir itu haram, makanya harus dibakar. Ketika perang menang tidak ada boleh ngambil tuh. Ini orang-orang Yahudi, ya ini Muhammad ini ngaco ini,
Itu kalau orang Yahudi, karena dulu mereka memang demikian syariatnya. Kok harta rampasan perang malah halal. Nah, makanya kan ujian kedua kaum muslimin pada perang Uhud itu, Pak, itu kan diuji dengan ya ujian ghanimah. Ya. Kata Nabi, ya, apapun keadaannya, kalah menang, itu pasukan pemanah harus tetap berada di posnya. Ada di Bukit Uhud. Ya. Tapi ketika ada sinyal bahwa kaum muslimin menang, banyak ghanimah itu berserakan tuh di bawah. Nah, itu kan jadi ujian, ya. Nah, manusia ini ya itulah ujian. Ya, kadang diuji dengan harta. Dan itu ketentuannya Allah demikian. Kok bisa hartanya orang kafir yang tadinya haram jadi halal? Ya itu ketentuan Allah, Pak. Ya, kita tidak perlu, ya itulah kadang Allah demikianlah adanya gitu ya. Tidak perlu berdebat dengan oh ini haram tetap haram, enggak juga ya. Itulah termasuk sunnatullah. Musa Samiri dirawat, dipelihara, dijaga oleh malaikat Jibril. Musa Samiri ya, tapi jadi orang kafir kan ya. Nabi Musa siapa yang merawatnya? Fir'aun kira-kira hartanya tuh Pak, harta Fir'aun ya, halal atau haram? Fir'aun ya, Tuhan kan, ngaku jadi Tuhan maksudnya ya, menindas Bani Israel. Itu hartanya halal atau haram? Berarti Nabi Musa dikasih makan ayo Nabi Musa diberi dahar ke harta naon, Pak? Di Huapan ya, di Paraban juga orang Sudan ya, di Paraban ke Fir'aun. Tapi jadi nabi, jadi rasul. Musa Samiri malaikat Jibril, tapi jadi orang ayo. Nah itulah ya ketentuan Allah ya. Ya sudah, kita tidak perlu berdebat ya. Allah jadikan ketentuan kadang seperti itu. Ya. Kemudian ya mereka menjadi penghuni neraka selamanya. Allah berikan perumpamaan orang yang perumpamaan apa yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini. Tadi orang yang menyumbang nih, ayo nyumbang untuk apa? Untuk lawan Muhammad, kata orang kafir ya. Itu Allah bahasakan, Allah perumpamaan. Cuma kan gini, apakah setiap perumpamaan dalam Al-Quran itu ada wujud aslinya atau tidak? Seperti Allah buat perumpamaan, mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti perumpamaan orang Yahudi ya. Mathalul ladzina, mereka yang diberi beban kitab-kitab Taurat, orang Yahudi ya, mereka beramal dengan kitab Taurat. Allah berikan perumpamaan seperti keledai yang membawa beban buku di atas punggungnya. Ada nggak keledai bawa buku? Gitu kan ya. Apakah perumpamaan itu ada atau hanya perumpamaan saja gitu? Tidak mesti ada. Tapi dalam faktanya ya, Allah tidak sekedar memberi perumpamaan. Apakah itu memang perumpamaan itu ada atau tidak? Dan contohnya pada kasus sekarang ini, perumpamaan itu memang benar-benar ada. Seperti perumpamaan angin yang di dalam angin itu ada hawa sangat dingin. Ya. Kemudian menimpa ladangnya kaum yang berbuat zalim kepada diri-diri mereka. Lalu angin tersebut membinasakan ladang itu. Ini ada Pak, dalam kehidupan nyata ada angin yang tidak mesti angin itu kencang, bisa jadi anginnya biasa Pak. Ya, ini kan ada angin apa? Kalau angin ini angin barat daya, angin ya. Itu ada hawa dingin yang merusak tanaman. Di Indonesia sendiri ada Pak. Mungkin kalau di luar itu banyak, ya. Di Indonesia sendiri ada.
Pagi hari itu kan ada angin dingin, itu ada di lembah Dieng ya, Dieng gitu, ada embunnya namanya embun Upas, kalau nggak salah ya. Dieng itu di mana sih Pak? Mana Pak Satino? Dieng, Jawa Tengah ya. Pak Satino di mana? Di Jawa mana? Oh. Kan sama ya? Jawa Timur ya? Nggak apa-apa ya. Angin itu Pak, ya, itu cara merusaknya bagaimana? Dia tidak mesti kencang, dia datang di pagi hari, itu dia anginnya itu kan bawa hawa dingin ya. Hawa dingin ini nanti sampai begitu dinginnya, embun-embunnya itu airnya, itu dia nempel di daun, itu jadi es Pak. Nah, es ini apa? Ladangnya tidak hancur porak-poranda, tidak. Ladangnya itu hancur dari es tadi, dia merusak daun. Sehingga daun-daun ini, tanaman palawija atau sayur-sayuran, dia terkena embun ini rusak Pak. Ya, rusak daunnya itu nggak bisa digunakan lagi. Karena ketika sudah siang, esnya mencair, nah, dia merusak sayur-sayuran tadi, daunnya. Mungkin kebunnya tidak porak-poranda, tapi tidak bisa dipanen karena daunnya hancur. Nah, itu ada embun seperti itu. Nah, orang kafir gitu. Mereka infakkan, lalu berharap nanti dia akan mendapatkan manfaat dari infak tersebut. Ternyata, ya, infaknya itu binasa. Kenapa? Tadi, ya, itu suatu infak yang jenisnya sia-sia. Karena digunakan untuk melawan Allah dan Rasulnya, ya, kaum yang mereka menganiaya dirinya. Jadi perbuatan aniaya itu ada 3 Bapak Ibu ya. 1, menganiaya Allah. Bagaimana cara menganiaya Allah? Berbuat syirik kepadanya, menyematkan hal-hal yang tidak pantas kepada Allah. Ada yang katakan Allah punya anak, ini berbuat zalim kepada Allah, ya. Iya, musyrik itu berbuat zalimnya kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, berbuat zalim kepada sesama manusia, ya, kita berlaku tidak adil kepadanya, berbuat jahat kepadanya termasuk zalim. Yang terakhir, berbuat zalim kepada diri sendiri. Apa itu? Melakukan perbuatan dosa, melanggar ketentuannya Allah. Tidak sholat. Tidak sholat gimana? Zalimnya ada nggak yang dizalimi? Kalau orang nggak sholat itu zalimnya kepada siapa Pak? Allah tidak perlu ya merasa beruntung karena kita sembah, ya kan? Allah maha luhur, tidak akan rugi Allah kalau semua makhluk ini tidak ada yang menyembahnya, kan gitu ya. Nah, orang lain pun tidak ada yang dianiaya, tapi yang dianiaya adalah dirinya. Ya, maka Allah tutup ayat ini, wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Ya, mereka tidak menganiaya diri. Allah tidak menganiaya mereka, tetapi mereka yang menganiaya dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Nah, tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.